Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dari turunan fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Turunan fungsi trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada turunan fungsi trigonometri. Adapun rumus dari penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Jika Y sama dengan Fx sama dengan Ux plus minus Vx, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan U aksen V ditambah atau dikurang dengan V aksen X. Atau rumus berikutnya adalah D per dx U plus minus V sama dengan U aksen plus minus V aksen. Rumus dari turunan trigonometri adalah yang pertama, jika Fx sama dengan sin X, maka F aksen X-nya adalah cos X. Jika Fx sama dengan cos X, maka F aksennya adalah min sin X. Jika Fx sama dengan tan X, maka F aksen X-nya adalah secant kuadrat X. Jika Fx sama dengan kotangan X, maka F aksen X sama dengan min kosekant kuadrat X. Jika Fx sama dengan secant X, maka F aksen X sama dengan secant X dikali tangan X. Jika Fx sama dengan kosekant X, maka F aksen X sama dengan min kosekant X dikali dengan kotangan X. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 4X pangkat min 5 ditambah sin 3X ditambah cos 4X. Di sini terdapat dua bentuk, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Untuk fungsi aljabar, kita akan menggunakan rumus bahwa Fx sama dengan A dikali X pangkat N, maka turunannya adalah A dikali N Xn min 1. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka turunan dari 4x pangkat min 5 adalah 4 dikali min 5, kemudian x-nya pangkat min 5 dikurangi 1. Sementara turunan dari sin adalah cos 3x. Nah, 3 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari turunan 3x. Kemudian turunan dari cos 4x itu adalah min sin 4x. Kemudian 4 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari turunan 4x. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 4 kali min 5 adalah min 20x pangkat min 6. 3 di sini kita letakkan di depan menjadi 3 cos 3x. Kemudian plus dengan min ini menjadi min 4 kita letakkan di depan menjadi 4 sin 4x. Di sini terdapat pangkat negatif, maka kita akan menggunakan rumus A pangkat min n itu berubah menjadi 1 per A pangkat n. Sehingga bentuk berikut akan disederhanakan menjadi min 20 per x pangkat 6 ditambah 3 cos 3x dikurangi 4 sin 4x. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Jika diketahui bahwa Y sama dengan cos 3 per x, maka tentukan turunannya. Langkah pertama kita akan mengubah 3 per x ini menjadi pangkat negatif dengan menggunakan rumus bahwa A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A. Sehingga 3 per x akan berubah menjadi 3 dikali x pangkat min 1. Kemudian turunan dari cos itu adalah min sin x. Untuk turunan dari 3 dikali x pangkat min 1 ini kita akan menggunakan rumus bahwa Fx sama dengan A dikali x pangkat n, maka F aksen x sama dengan A dikali n dikali x pangkat n min 1. Sehingga turunan dari 3x pangkat min 1 adalah 3 dikali min 1, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Sehingga diperoleh min 3x pangkat min 2. Sehingga turunan dari Y sama dengan cos 3x pangkat min 1 adalah Y aksen sama dengan min 3 sin 3x pangkat min 1 diperoleh dari turunan cos adalah min sin x. Min 3x pangkat min 2 itu diperoleh dari turunan 3x pangkat min 1 melalui proses berikut ini. Kemudian min 3 dikali x pangkat min 2 kita letakkan di depan. Di sini kita mendapatkan pangkat negatif. Karena itu kita akan menggunakan rumus bahwa A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Sehingga pangkat negatif ini berubah menjadi Y aksen sama dengan 3 per x kuadrat. X pangkat min 2 itu adalah 1 per x kuadrat dikali 3 adalah 3 per x kuadrat. Sementara 3 pangkat x min 1 adalah 3 dikali 1 per x sama dengan 3 per
X. Kita lanjutkan dengan contoh soal 3. Turunan pertama dari fx sama dengan 7 cos 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat adalah, langkah pertama kita cari turunan dari cos x itu adalah min sin x. Kemudian untuk 2x pangkat min 3 dikurangi x kuadrat ini kita turunkan menggunakan rumus a dikali x pangkat n, itu turunannya adalah a dikali n x n min 1. Sehingga pada saat 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat diturunkan, maka dengan menggunakan rumus berikut ini menjadi 2 dikali 3x pangkat 3 min 1 dikurangi 1 dikali 2x pangkat 2 min 1. Kita sederhanakan menjadi 6x kuadrat dikurangi 2x. Maka turunan dari fungsi trigonometri berikut adalah 7 dikali min sin 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat diperoleh dari turunan cos adalah min sin. Kemudian 6x kuadrat dikurangi 2x ini diperoleh dari turunan aljabar 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat melalui proses berikut ini. Kemudian 7 akan kita kalikan dengan min di sini, maka akan berubah menjadi min 7 dikali sin 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikali 6x kuadrat min 2x. Kemudian min 7 kita kalikan dengan fungsi aljabar yang belakang ini, diperoleh f aksen x sama dengan min 42x kuadrat ditambah 14x dari min dikali min itu adalah plus, kemudian sin 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Turunan pertama dari tx sama dengan sin x plus 1 dikali sin x dikurangi 2. Kita diberi rumus bantuan bahwa sin kuadrat x itu sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2x. Langkah pertama kita kalikan pelangi, sehingga diperoleh sin x dikali sin x adalah sin kuadrat x, sin x dikali min 2 adalah min 2 sin x, 1 dikali sin x adalah sin x, 1 dikali min 2 adalah min 2. Kemudian suku yang sejenis ini akan kita sederhanakan sehingga tx berubah menjadi sin kuadrat x dikurangi sin x dikurangi 2. Sin kuadrat x akan kita ubah menggunakan rumus berikut ini, sehingga diperoleh tx sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2x dikurangi sin x dikurangi 2. Setengah dan min 2 ini akan kita sederhanakan, maka tx berubah menjadi min setengah cos 2x dikurangi sin x. Kemudian min 2 ini kita jadikan penyebut per 2, maka diperoleh min 4 per 2. Setengah hanya kita pindahkan tempat, maka tidak mengubah tanda menjadi plus setengah. Kita sederhanakan lagi, min 4 per 2 ditambah setengah, maka tx menjadi min setengah cos 2x dikurangi sin x dikurangi 3 per 2. Sehingga turunan dari tx adalah min setengah, kemudian min sin 2x ini adalah turunan dari cos 2x. 2 ini diperoleh dari turunan 2x. Di sini min setengah dan 2 akan kita kalikan. Kemudian kita coret, cos x adalah turunan dari sin x. Untuk konstanta, kita akan menggunakan rumus bahwa jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Sehingga turunan dari 3 per 2 adalah 0. Kita sederhanakan t aksen x diperoleh bahwa min dikalikan min itu adalah positif, maka menjadi sin 2x, kemudian ini dikurangi cos x. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Jika fx sama dengan 3 kotangan x, maka f aksen x pi per 3 adalah, turunan dari fx sama dengan 3 kotangan x adalah 3 kosekan kuadrat x. X-nya bernilai pi per 3, sehingga x di sini akan kita ganti dengan pi per 3 menjadi f aksen pi per 3 sama dengan 3 kosekan kuadrat pi per 3. Kosekan sendiri itu sama dengan 1 per sin a. Kita akan mengubah pi per 3 ini menjadi derajat, diperoleh bahwa pi itu adalah 180, 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Soal berikut ini akan kita jabarkan menjadi f aksen pi per 3 sama dengan 3 dikali 1 per sin 60 dikali 1 per sin 60. Karena di sini adalah kuadrat, sin 60 sendiri harganya adalah akar 3 per 2, sehingga diperoleh 3 dikali 1 per akar 3 per 2 dikali 1 per akar 3 per 2. Tanda bagi di sini harus kita ubah menjadi kali, maka nanti akar 3 per 2 akan kita balik menjadi 2 per akar 3. Sehingga diperoleh 3 dikali 2 per akar 3 dikali 2 per akar 3. Kemudian akar 3 dengan akar 3 ini akan kita kalikan menggunakan sifat bahwa akar A dikali akar A itu sama dengan A. Sehingga diperoleh 3 dikali 2 kali 2 adalah 4.
Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Kemudian 3 ini kita coret sehingga diperoleh 4. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Jika fx sama dengan sin 2x ditambah cos 3x, maka berapakah f aksen pi per 4? Turunan dari fx sama dengan sin 2x ditambah cos 3x adalah f aksen x sama dengan cos 2x, itu diperoleh dari turunan sin 2x. 2 ini diperoleh dari turunan 2x. Kemudian min sin 3x ini diperoleh dari turunan cos 3x. 3 ini diperoleh dari turunan 3x. Konstanta berikut ini kita letakkan di depan sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Plus min itu berubah menjadi min. 3 di sini kita letakkan di depan menjadi 3 sin 3x. Setiap x akan kita ganti dengan pi per 4, maka menjadi f aksen pi per 4 sama dengan 2 cos 2 dikali pi per 4 dikurangi 3 sin 3 dikali pi per 4. 2 dikali per 4 kita coret, maka nanti menjadi pi per 2. Kemudian kita akan mengubah pi per 2 menjadi derajat. Pi adalah 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. 3 pi per 4 kita jadikan derajat. Itu adalah 3 dikali 180 per 4 menghasilkan 135 derajat. Diperoleh bahwa f aksen pi per 4 itu sama dengan 2 cos 90 derajat dikurangi sin 135 derajat. Cos 90 itu nilainya adalah 0. Sin 135 itu terletak di kuadran 2 dan memiliki rumus 180 dikurangi alfa, sehingga didapatkan sama dengan sin 45. Karena terletak di kuadran 2, maka sin bernilai positif, yaitu akar 2 per 2. Sehingga diperoleh 2 dikali cos 90 adalah 0, dikurangi 3 sin 135 adalah akar 2 per 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 0 dikurangi 3 akar 2 per 2, maka hasilnya adalah min akar 2 per 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Jika fx sama dengan a tan x ditambah bx, dan f aksen pi per 4 sama dengan 3, f aksen pi per 3 sama dengan 9, maka harga a ditambah b sama dengan, langkah pertama kita akan mencari turunan pertama dari a tan x ditambah bx. Turunan dari tan x itu adalah sekant kuadrat x, kemudian turunan dari x itu adalah 1, sehingga turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan a dikali sekant kuadrat x diperoleh dari turunan tan x, kemudian b diperoleh dari turunan bx karena turunan dari x adalah 1. Sementara sekant sendiri itu adalah 1 per cos. Kita akan mencari persamaan yang pertama dari f aksen pi per 4 itu nilainya adalah 3. Kita ubah pi per 4 terlebih dahulu menjadi derajat, maka 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Kita substitusikan 45 derajat ini ke variabel x, sehingga diperoleh f aksen pi per 4 sama dengan a dikali 1 per cos 45 dikali 1 per cos 45 ditambah b. Cos 45 sendiri nilainya adalah akar 2 per 2. Kita substitusikan di sini sehingga diperoleh a dikali 1 per akar 2 per 2 dikali 1 per akar 2 per 2 ditambah b. Kemudian tanda bagi akan menjadi kali, maka harus dibalik, sehingga akar 2 per 2 nanti akan menjadi 2 per akar 2, sehingga menjadi a dikali 2 per akar 2 dikali 2 per akar 2 ditambah b. Nilai dari f aksen pi per 4 sendiri adalah 3, kemudian 2 dikali 2 adalah 4, akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Sehingga persamaan yang pertama adalah 3 sama dengan 2a ditambah b. Persamaan yang kedua akan kita ambil dari f aksen pi per 3, itu nilainya adalah 9. Kita ubah pi per 3 menjadi derajat, maka 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Kemudian 60 derajat ini kita substitusikan ke variabel x, sehingga diperoleh f aksen pi per 3 sama dengan a dikali cos 60 dikali cos 60 ditambah b. 60 sendiri harganya adalah setengah. Kita substitusikan di sini sehingga diperoleh a dikali 1 per 1 setengah dikali 1 per 1 per setengah. Sekali lagi tanda bagi menjadi kali, maka harus dibalik, sehingga nanti di sini akan menjadi 2 seperti berikut ini. A dikali 2 dikali 2 ditambah b. Nilai dari f aksen pi per 3 adalah 9 sama dengan 4a ditambah b.
ini nanti yang akan menjadi persamaan kedua. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2 diperoleh 3 sama dengan 2A ditambah B, 9 sama dengan 4A ditambah B. Kita akan menghilangkan variabel B sehingga di sini adalah min, maka B di sini hilang. Kemudian 3 dikurangi 9 adalah min 6, 2 dikurangi min 4 adalah min 2A. Maka harga A adalah min 6 dibagi min 2 itu sama dengan 3. Kemudian A sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan pertama. 3 sama dengan 2A ditambah B. A di sini harganya adalah 3. Maka 3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah B. 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian 6 ini saya pindah ruas menjadi min. Maka harga B saya adalah min 3. Yang ditanyakan di soal ini adalah A ditambah B. Harga A saya adalah 3, harga B saya adalah min 3. Sehingga plus min di sini menjadi min, 3 dikurangi 3 adalah 0. Demikianlah pembelajaran turunan fungsi trigonometri yang pertama, yaitu yang melibatkan rumus penjumlahan dan pengurangan dari turunan fungsi trigonometri. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.